Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Gamichan. Bersama saya Sofil Mila, di mana akan membahas pertemuan 1 dengan 5 materi. Di antaranya, apa itu gamifikasi, prinsip gamifikasi, tujuan gamifikasi, mengapa gamifikasi disukai, dan bagaimana cara merancangnya. Oke, dimulai dengan materi 1, yaitu apa itu gamifikasi, yang akan dijelaskan oleh Prof. Eko Indrajit. Yuk disimak ya. Saudara-saudara, banyak orang bertanya, mengapa anak-anak sekarang itu kok kalau main game itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam, lupa tidur, lupa makan. Seolah-olah mereka begitu asyik ya engage dalam proses permainan komputer tersebut. Bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa anak-anak kita cenderung ketagihan ketika bermain game. Sebaliknya, kalau mereka disuruh belajar, susahnya setengah mati. Mereka merasa belajar itu suatu beban dalam hidup mereka. Sementara kalau bermain game itu sesuatu hiburan bagi mereka. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi bagian dari pertanyaan sekaligus penelitian para ahli pendidikan untuk suatu tujuan agar mereka bisa memperkenalkan suatu metode pembelajaran yang bisa mengasyikkan dan menarik bagi anak-anak sekarang. Apalagi saat ini sudah begitu banyak komputer, teknologi informasi masuk dalam dunia pendidikan. Oleh karena itulah ditelurkan konsep yang bernama gamification, yaitu bagaimana agar konsep game yang membuat anak-anak tergila-gila, ketagihan itu dipindahkan ke dalam proses belajar mengajar atau diadopsi dalam proses belajar mengajar agar anak-anak senang belajar. Agar belajar mengajar dalam lingkungan sekolah menjadi asyik, menarik, dan benar-benar membuat seluruh orang yang berada di dalamnya, baik peserta didik maupun pendidik, sama-sama merasa terlibat untuk sesuatu yang mengasyikkan. Nah, mari kita mulai dari definisi dari gamification itu sendiri. Sebenarnya gamification tidak hanya masuk ke dalam dunia pendidikan, tetapi sudah dipakai di sejumlah dunia industri sebelumnya, terutama bagi mereka yang menekuni bidang pelatihan ya atau pengembangan sumber daya manusia. Kita bicara mengenai definisi dari gamification itu sendiri. Jadi pada dasarnya gamification itu adalah proses yang menggunakan pendekatan game, ya, dalam hal ini adalah game komputer ya, atau mungkin kita bisa menggunakan game-game masa lalu yang non-komputer, tapi yang pada dasarnya ini mulai mengemuka ketika ditemukan komputer, untuk menyelesaikan masalah user engagement, atau keterlibatan user, keterlibatan manusia di dalam suatu aktivitas. Kenapa? Karena mereka belajar ketika anak-anak bermain game, itu mereka merasa engage, merasa terlibat, merasa bagian dari game itu. Sehingga membuat mereka ketagihan, membuat mereka senang, membuat mereka asyik. Jadi kita berusaha agar pembuatan game, filosofi pengembangan game, pendekatan orang yang membuat game itu ya dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan manusia yang susah engage dengan suatu lingkungan atau aktivitas. Diharapkan kalau kita membuat suatu lingkungan, membuat aktivitas di mana di dalamnya ada unsur-unsur yang membuat mereka tertarik di dalam dunia game, maka aktivitas itu pun menjadi menarik bagi para pelakunya. Itu adalah definisi yang bisa dipakai dari salah satu sumber. Sementara definisi lain yang lebih umum yang paling banyak dipergunakan adalah pemanfaatan, penggunaan, adopsi dari elemen-elemen game ya ke dalam environment non-game. Tujuannya agar terjadi perubahan perilaku dan engagement. Jadi pada dasarnya semua aktivitas lingkungan,
approach yang dipakai dalam lingkungan game yang di komputer yang digital itu dicoba diadopsi untuk lingkungan yang non-game. Misalnya dalam proses pendidikan, dalam aktivitas belajar mengajar di kelas, dalam aktivitas belajar di keluarga, ya, dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya, supaya ada perubahan perilaku dari mereka yang terlibat sehingga merasa lebih engage, merasa mereka merupakan bagian dari aktivitas itu dan mau terlibat secara aktif. Itulah asal muasal konsep gamification lahir, yaitu untuk mengubah perilaku orang agar mereka lebih engage dalam peristiwa yang ada di sekitarnya. Meniru, mengadopsi, atau belajar dari kesuksesan game-game elektronik atau game-game digital yang dipergunakan dalam ekosistem komputer. Terima kasih. Dapat kita simpulkan bahwa gamifikasi adalah metode pembelajaran yang menyenangkan bagi mahasiswa. Next video untuk materi kedua, yaitu prinsip gamifikasi akan dijelaskan lagi oleh Prof. Iko Indrajit. Saudara-saudara, kali ini kita akan bicara mengenai prinsip-prinsip utama yang harus kita pahami untuk bisa menerapkan konsep gamification dengan baik. Prinsip-prinsip ini adalah yang banyak dipakai oleh para pendidik terutama ketika mereka berusaha untuk mengintegrasikan antara model pembelajaran konvensional dengan menghadirkan sedikit, sebagian, atau seluruh konsep-konsep gamification yang masuk ke dalamnya. Jadi dalam prinsip gamification itu ada 3 istilah utama, 3 kata kunci. Yang pertama adalah kita harus mengetahui yang namanya elemen game. Ya, bahwa di dalam game itu ada elemen-elemen, ada komponen-komponen yang harus kita pahami. Kemudian kata kunci yang kedua adalah game thinking. Game thinking itu terkait dengan bagaimana orang yang membuat game itu berpikir dalam artinya bagaimana mereka membuat agar game yang mereka kembangkan itu menarik. Bahwa game yang mereka kembangkan itu bisa membuat pemainnya itu menjadi gembira, senang, engage, dan akhirnya ketagihan. Kata kunci yang ketiga adalah non-game environment itu sendiri. Kalau environment game kita tahu di dalam komputer, ya kita pakai mouse, kita pakai layar, kita pakai keyboard, dan lain sebagainya. Namun dalam non-game environment, kita harus pahami ketiadaan itu semua. Dalam arti kata bahwa dalam non-game environment yang ada adalah ruang kelas misalnya dalam pendidikan, ada papan tulis, ya, kemudian ada proyektor, ya, kemudian ada buku, ada gurunya, ada peserta didik, dan lain sebagainya. Jadi kita harus pahami juga non-environment yang akan kita terapkan konsep gamification tersebut. Dan yang terakhir adalah jenis perubahan perilaku yang kita inginkan, target behavior atau jenis engagement yang ingin kita pastikan terjadi dalam suasana tertentu, dalam ruang kelas. Misalnya kita ingin agar siswa lebih aktif, atau kita ingin agar proses pembelajaran lebih interaktif. Nah, itu adalah target-target behavior yang ingin kita ciptakan. Nah, keseluruhan prinsip gamification ini akan kita pakai dalam pembahasan-pembahasan lebih lanjut. Penjelasan dari Prof. Eko tentang prinsip utama yang harus kita pahami untuk menerapkan gamifikasi dengan baik. Akan membahas materi ketiga, yaitu tujuan gamifikasi. Yang kepo sama tujuan gamifikasi, yuk disimak ya videonya. Mari kita dalami lebih lanjut mengenai tujuan dari konsep gamification itu sendiri. Pada dasarnya, gamification itu seperti telah dikatakan sebelumnya, tidak hanya dipergunakan untuk pendidikan, tapi banyak juga dipergunakan untuk keperluan pelatihan, dipergunakan untuk keperluan proses-proses sosial lainnya, ya, yang membutuhkan engagement dari para perilakunya. Nah, apa saja sih yang sudah dipergunakan atau bidang apa saja yang sudah berhasil memanfaatkan atau mengadopsi konsep gamification? Promotion misalnya, ya.
Kalau kita lihat zaman sekarang banyak sekali promosi-promosi produk itu dipergunakan atau dilakukan dengan cara yang menggunakan animasi, simulasi lewat YouTube, lewat handphone kita, lewat iklan-iklan yang menarik. Ya, yang kadang-kadang kita harus seolah-olah bermain game untuk melihat apa yang dipromosikan, produk atau layanan apa yang dipromosikan. Gamification juga bisa dipakai untuk employee productivity. Seperti di sebuah perusahaan di mana untuk bisa naik pangkat atau naik jabatan itu mereka harus mengumpulkan poin-poin. Di mana poin-poin itu mereka dapatkan melalui berbagai aktivitas sesuai dengan fungsinya mereka masing-masing. Ya, gamification juga banyak dipakai untuk membuat supaya perilaku orang menjadi berubah. Ya, misalnya dulu waktu kita pramuka, seringkali dalam pramuka kita berkompetisi, ya kita kemah, camping, dan selalu tiap hari kita mengumpulkan poin per grup. Sehingga akhirnya perilaku kita pun berubah. Lebih sering bangun pagi, lebih baik dalam bekerja kelompok, dan lain sebagainya. Game juga sering dipakai dalam marketing untuk loyalty program misalnya. Ada yang memegang kartu loyalty customer, ya bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara yang akhirnya nanti bisa mendatangkan manfaat. Bisa ditukar dengan barang, bisa jadi rupiah, dan lain sebagainya. Dan tentu saja dalam konteks kita berbicara ini adalah untuk edukasi, untuk pendidikan dan pembelajaran. Nah, itu dia penjelasan dari Prof. Eko tentang tujuan gamifikasi, yang dapat disimpulkan bahwa tujuan gamifikasi tidak hanya untuk pendidikan, namun juga bisa digunakan untuk proses pelatihan, proses sosial lainnya, sehingga dapat memotivasi seseorang dalam hal belajar, bekerja, berorganisasi, dan lain-lainnya. Video ini kita akan membahas materi keempat, yaitu tentang target pemanfaatan konsep gamifikasi. Yang penasaran? Yuk disimak ya. Nah, saudara-saudara sekalian, target pemanfaatannya untuk apa sih? Sudah pernah saya sampaikan dulu, nomor satu adalah yang namanya engagement. Engagement itu adalah suatu peristiwa di mana saya merasa merupakan bagian dari suatu komunitas. Saya merasa satu chemistry gitu ya. Sehingga saya senang berdiskusi, berkolaborasi, ngobrol, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan saya. Karena saya merasa engage dengan mereka. Atau saya merasa engage dengan sumber belajar. Seperti buku bacaan cerita yang membuat saya tidak pengen berhenti membacanya. Karena saya merasa berada di dalam cerita itu. Jadi engagement dalam pendidikan bisa terjadi antara peserta didik dengan sumber belajar maupun dengan peserta didik lainnya. Atau engage-nya dengan pendidik, dengan gurunya, dengan dosennya. Ya, karena mereka merasa bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Mereka merasa berkepentingan sehingga mereka ingin terlibat. Itu engagement. Kalau dalam dunia pekerjaan, tadi dikatakan mereka bermain ini semua untuk apa? Untuk mendapatkan insentif. Karena setiap kali dia mengachieve suatu target yang sudah di-set perusahaan, maka dia bisa mendapatkan insentif. Bisa berupa bonus, bisa berupa naik pangkat lebih cepat, dapat berupa liburan cuti lebih banyak, dan lain sebagainya. Nah, banyak juga dipergunakan untuk membentuk yang namanya collaborative work. Dalam konsep gamification, kita bisa mengembangkan game di mana orang kalau sendirian tidak akan pernah bisa lewat level itu. Kalau sendirian dia tidak pernah akan bisa lulus di sana. Nah, oleh karena itulah mereka dipaksa untuk berkolaborasi dengan orang lain agar mereka bisa mengerjakan sesuatu, berkolaborasi dan mencapai target yang diinginkan. Bahkan game ada juga yang bisa dipakai untuk membuat orang memiliki perilaku sosial yang berbeda. Anda melihat kan contoh-contoh MLM itu semua rata-rata menggunakan pendekatan gamification. Sehingga perilaku orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini pun menjadi berbeda. Nah, ini adalah target-target dari pemanfaatan konsep
gamification. Nah, itu dia penjelasan dari Prof. Eko tentang target pemanfaatan konsep gamifikasi. Yang dapat disimpulkan yaitu adanya engagement dalam pendidikan, insentif dalam bekerja bisa berupa bonus, bisa digunakan juga untuk collaborative work agar bisa mencapai target. Kemudian yang terakhir ada social change yang ada pada game ML. Nah, di game ML ini yang merupakan menggunakan pendekatan gamification. Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran Gamichan. Nah, di video saat ini kita akan membahas materi kelima, yaitu tentang adakah tujuan lainnya? Yang penasaran disimak ya. Adakah tujuan-tujuan lainnya? Masih banyak. Ya, tadi kita katakan supaya orang, tujuannya supaya orang jadi senang. Kalau orang senang itu pengen lagi. Nah, pengen lagi itu kan istilahnya addicted, ketagihan. Bayangkan kalau kita berhasil menerapkan gamification dalam ruang kelas, itu bisa membuat anak-anak ketagihan. Tidak sabar ketemu gurunya lagi. Tidak sabar belajar lagi. Bahkan sebelum ketemu bersama belajar, mereka sudah belajar terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena mereka merasa senang, merasa mengasyikkan. Mereka ingin segera bertemu dengan pemain-pemain lain, dengan siswa-siswa lain. Ya, kemudian mereka juga tidak sabar ada skenario-skenario yang baru. Nah, ini yang penting karena banyak guru-guru itu senangannya menggunakan game, begitu siswanya suka, dipakai terus. Jadi misalnya Quizizz, Kahoot, Mentimeter. Nah, mereka tuh senang ganti-ganti skenarionya. Jadi kalau sekali pakai Quizizz nanti pakai yang lain lagi. Nah, jadi guru-guru, dosen-dosen harus tahu persis mengenai game-game apa saja yang bisa dipakai. Karena game bisa saja pada awalnya anak-anak senang tapi lama-lama bosan. Ya seperti kalau kita main game kan. Kita main game kan banyak game yang kita mainkan. Nah, dan peningkatan kompleksitas, skenario yang beragam, itu bisa meningkatkan manusia untuk bisa selalu looking forward. Tidak sabar untuk bermain game dalam konteks kehidupannya masing-masing. Dalam konsep belajar, dalam konsep bekerja, dalam konsep berorganisasi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan dari Prof. Eko tentang adakah tujuan lainnya. Yang dapat disimpulkan bahwa game harus diganti-ganti nih skenarionya. Contohnya, berawal dari Quizizz menjadi tebak gambar. Atau game lainnya, agar mahasiswa gak bosen dan pastinya mengasyikkan dengan skenario yang beragam. Nah, untuk next video kita akan sampai nih ke pertemuan 2. Wah, gak berasa ya udah sampai pertemuan 2 aja nih. Yang penasaran? Ditunggu video selanjutnya ya. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.